yang menutup mata hatinya dan indranya, berpaling dari seruan kebenaran ajaran Tuhan. Kehancuran ala petaka baginya, kabar-kabar tentang nikmat dan kemuliaan orang-orang yang menaklukkan nafsunya dengan takwa, melaksanakan seruan kebenaran ajaran Tuhan. Kedamaian, kebahagiaan baginya, mengejar kedudukan, menjual kehormatan, mengejar kebenaran, menjerumuskan teman. Berdusta itu dosa, menipu juga dosa, mengganggu itu dosa, mencuri juga dosa, berjudi itu dosa, mencuri juga dosa, memfitnah itu dosa, berzina itu dosa, dosa, dosa. Dan gembira sering sudah disampaikan, cobalah menganalisa, memetik suri taunada. Sudahkah Anda yakin percaya surga dan neraka itu ada? Setan durjana, musuh yang nyata, iman yang lemah jadi mangsanya. Kekuasaan, sewenang-wenang, pasti datang kebinasan. Kemunafikan, kedurhakaan, pasti datang kutukan Tuhan. Kabar-kabar tentang kejayaan yang tumbang, seduh sedang penyesalan mohon ampunan, sia-sia. Azab yang pedih berlaku karena ingkar pada Tuhan. Utamakan kesadaran agama, segala kemungkaran haruslah diamankan. Betapa kerusakan korban bergelimpangan. Pendusta itu dosa, menjira juga dosa, menipu juga dosa, mencuri juga dosa, berjudi juga dosa, memfitnah itu dosa, memfitnah itu dosa, 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 dosa. Ya, satu tembang. Ini hanyalah hiburannya. Satu tembang
Subang yang bertitelkan kabar dan dosa. Setiap permasalahan, setiap kehidupan pasti ada perjalanan kehidupan. Karena di setiap perjalanan pasti ada yang dapat kita rekam ataupun kita pelajari, bagaimana orang yang berbuat baik dan bagaimana orang yang berbuat jahat. Karena dalam sisi kehidupan orang yang berbuat jahat pasti akan dihantui rasa ketakutan. Karena hantu itu bukanlah datang pada diri kita, namun kita sendiri yang berbuat. Bagaimana kita tidak ketakutan? Karena sesuatu yang dilakukan dengan sengaja ataupun menyakiti orang lain. Orang lain tidak akan pernah tinggal diam untuk merasakan kesedihan. Sejak awal kita melakukan kesedihan ataupun kedukaan, orang akan selalu ingat bagaimana cara untuk membalasnya. Itu dalam sisi kehidupan. Tapi kalau dalam sisi agama, orang yang berbuat kejahatan ataupun orang yang berbuat zalim tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Jangankan 1 jam, sedetik pun tidak akan pernah tenang. Namun dari sisi karena berpunya, dia bisa menyembunyikan ketakutan ataupun kegelisahan dalam hatinya. Karena sesuatu dapat digambarkan dari raut wajahnya ataupun dari perjalanan hidupnya. Dari kata-katanya bisa kita lihat dan bisa kita ambil dari perbuatan seseorang. Apalagi jika itu menyangkut dari seorang pemimpin, ya. Iya, bukan menyinggung ataupun sengaja untuk menjelekkan yang lain, namun itulah perjalanan. Gunakanlah berbuat kebaikan, karena kebaikan tidak akan pernah datang kedua kali. Karena waktu yang datang dan waktu yang besok tidak akan pernah sama. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Semoga pemimpin kita yang kita unggulkan ataupun kita calonkan, semoga dapat membawa berkah, membuat kebahagiaan, dan membawa keberkahan bagi rakyat Indonesia. Tentunya bagi kita sesama manusia, ya, ingin menambahkan kebaikan, karena kebaikan itu dalam hati diinginkan semua orang, baik di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan, di dalam lagi bernegara. Dengan kata salam, mohon maaf, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.